kasih dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya lagi shalom. Mari sama-sama saya kasih dan jemaat untuk berdiri. Kita mulai kita pesan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Bahwa kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Bahwa kami boleh sehat. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami
Dan jemaat bersuka cita pada saat pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan bahwa Dia sahabat kita yang tak pernah jemu-jemu, selalu ada di sisi kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku
Tuhan, berkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan melewati firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dengan kasih Kristus, Bapak Gembala akan tampil ke depan, beritakan firman Tuhan bagi kita semua. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan kembali melihat firman Tuhan yang kita akan lihat dari 1 Timotius 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ini yang duduk di sini nih. 1 2 3 4. Pindah aja ke sini supaya saya jangan main mata. Ya, singer. WL 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ayat 17 pria baca, ayat 18 wanita, ayat 19 kita baca sama-sama ya. Pria dulu. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Pria dulu. 1, 2, 3. Ada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Sama-sama. 2, 3. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Saya akan baca lagi dari mulai ayat 17. Perhatikan ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar bagi mereka, bagi dirinya di waktu yang akan datang. Perhatikan, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang
untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, surat ini memang surat pribadi, ya, yaitu surat dari seorang mentor, dari seorang guru, dari seorang gembala senior kepada bawahannya, yaitu Paulus kepada Timotius. Surat Timotius ini adalah namanya surat penggembalaan, ya. Pesan dari gembala tua, gembala senior kepada gembala yang junior, ya. Jadi kalau kita baca surat pribadi itu cukup sulit untuk langsung kita bisa mengerti, tapi ini suatu pesan pribadi yang penuh makna, saudaraku. Ya. Kalau saya simpulkan pesan-pesan terakhir di dalam surat 1 Timotius ini, yaitu intinya bahwa yang muda ini, Timotius sebagai gembala muda, jangan terfokus pada yang sementara. Jangan terfokus kepada yang kelihatan, yang sementara ini. Tetapi harus terfokus kepada yang tidak kelihatan, yang akan datang. Ya. Yang kekal. Sebab apa, saudara? Coba kita sekarang lihat surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus. Pasal yang keempat, ayat 16 mulai. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Kita nanti baca sampai ayat 18. Ya, mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Apa artinya tidak memperhatikan? Ini fokus. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Kita tidak bisa lihat yang akan datang. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, kita dengklok kehilangan seorang. Itu papahnya Ridwan. Ya. Toko emas apa? Raja Wali. Toko emas apa? Raja Wali. Kemarin dimakamkan. Setelah dirawat beberapa minggu ya. Saya cukup kehilangan. Karena apa, saudaraku? Walaupun bukan anggota kita, tapi anak-anaknya semua diserahkan ke gereja kita untuk dididik. Yang paling besar Ridwan, istrinya Lia, terus Yason, sekarang di Cikarang, dan yang ketiga di Malang. Siapa? Irma.
Ina semua dididik di gereja kita. Kenapa saya bilang kehilangan? Sebab walaupun bukan anggota, tapi kalau ulang tahun saya itu dia yang nomor 1 suka telepon saya. Ini bukan anggota lah, sudah. Tapi dia nomor 1 sebab ulang tahun saya dengan ulang tahun Pak Martin GPDI itu sama 12 Mei. Jadi tiap ulang tahun dia nomor 1. Sebelum semuanya angkat telepon saya sudah ditelepon. Begitu juga kemarin ulang tahunnya saya dikasih tahu, saya juga balas begitu. Ya. Demikian juga kalau ada Imlek dan lain sebagainya, tahun baru, ya Natal dan lain sebagainya. Jadi ada hubungan dekat, saudara. Tiba-tiba saya dengar kemarin sudah meninggal dan saya lihat videonya penguburannya, saudara. Tidak ada yang dekat, jarak jauh. Itu pun hanya beberapa orang saja, saudara. Ya. Saya terkenang kepada kemarin waktu penguburan siapa? Cinbih ya. Anak Neneng sudah ada, Neneng. Itu orang luar biasa banyak sekali, saudara. Ya. Saya bayangkan, iya begini. Jadi nggak bisa, walaupun sudah tua, walaupun kaya, tapi memang prosedurnya, protokolnya penguburan itu harus begitu. Harus nurut kepada pemerintah. Tidak boleh ada kerumunan dan lain sebagainya. Jadi ini saya lihat ini. Kalau kita memperhatikan yang kelihatan bisa begitu. Tetapi saudaraku, kita ini bukan fokus kepada yang itu. Jangan dicap lalu. Kalau ini lalu begitu. Kalau matinya sakit ini lalu tidak, saudara. Ya. Semua punya cerita. Tapi semua hal yang sementara, sudah. Ya. Tapi nanti, saudaraku, ya, itu yang belum kita pernah alami. Nanti kita melongo-melongo, terheran-heran waktu kita melihat sesuatu ya, yang kita tidak pernah bayangkan. Jadi sekarang apapun yang terjadi di dalam dunia ini, ya kita jalani saja. Sebab nanti kita fokusnya ini apa? Makanya di dalam Alkitab dikatakan nanti apa yang tidak pernah terpikirkan timbul di dalam hati, tidak pernah diceritakan bakal gini, itu akan terjadi, saudara. Jadi saya pun tidak pernah membayangkan kalau tanggal 30 ini insya Allah kalau Tuhan kehendaki saya akan berkhotbah dalam Paskah Nasional GBT. Jadi orang GBT semua dikasih tahu pendetanya dan anggota-anggotanya untuk ikut jam 3. Nanti Serdi rupanya yang kasih akan ininya, zoomnya segala macam. Tidak pernah membayangkan bahwa khotbah lalu semua menyaksikan di seluruh Indonesia. Sudah. Khotbahnya di sini, saya bilang bagaimana? Ya sudah, Papa menduduk aja khotbah biasa. Ini nggak pernah terbayang. Ya, dulu mah nggak ada. Seperti sekarang, umpamanya direkam, nanti didengar juga di rumah, lalu dan lain sebagainya. Ini nggak pernah terjadi, baru sekarang. Ini yang sementara bisa terjadi hal-hal yang kita tidak pernah bayangkan. Kemarin tanggal berapa saya memberkati di Bandung Dara Yusak, pendeta Yusak, ya, 1 bulan sebelum menikah dia kena COVID. Tetapi pada waktu sudah waktunya sembuh, lalu saya bisa memberkati dia di Bandung. Dan ini disaksikan dari Australia, dari mana-mana saudaraku ikut ya, di Zoom.
undangan Zoom-nya itu 200, kira-kira 200 lebih gitu. Semarang ikut, jadi saya khotbah, orang lain lihat dari berbagai-bagai kota. Nah, ini nggak pernah terbayang bisa terjadi setelah adanya begini nih, sudah. Itu sebabnya ada hal yang positif, ada hal yang negatif terjadi. Bisa terjadi. Dan kita tidak pernah pikir ada orang pertobatan di seluruh dunia seperti sekarang. Karena apa? Orang pikir akan menghadap kepada Tuhan. Jadi kalau tidak terima sekarang, mau kapan lagi, saudara? Itu sebabnya mencapai hidup sebenarnya itu sebenarnya yang akan datang. Karena hidup sekarang itu sementara, ya, hanya dibatasi oleh waktu. Sekali lagi, mari kita fokus pada Allah yang akan kita ketemu. Dan kita berusaha mendapatkan apa-apa sementara di dunia ini, agar nanti kita punya harta yang kekal untuk selama-lamanya di dalam hidup yang akan datang, saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak kaya, tidak apa-apa, tapi kumpulkan, kata Alkitab, kumpulkan. Sebab apa, saudaraku? Sebab kita mengumpulkan suatu harta sebagai dasar, ayat 19 tadi, yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi mencapai hidup yang sebenarnya berarti hidup sekarang itu hidup apa? Hidup yang sementara. Sebab hanya dibatasi oleh waktu. Kemarin Bapak Ridwan umurnya berapa ya? Sama saya tua mana ya? Sudah. Mungkin tua saya sedikit lah. Atau sama, enggak tahu lah. Sudah. Tapi ya sudah sampai situ. Ya. Martin berapa bulan lalu jantungnya harus pakai ring lagi, tambah ring 4. Supaya nafasnya bisa. Tapi anggotanya lebih duluan pulang. Saudaraku, itu sebabnya sekali lagi, hidup sekarang itu entah mau umurnya berapa, tidak tahu, saudara. Ya. Tetapi nanti itu tidak ada batas. Jadi lebih penting kita fokus kepada yang sekarang kita urus. Tapi yang akan datang itu tidak terbatas, kekal. Yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi berarti ini yang jadi fokus kita nanti. Yang sekarang lakoni. Dan dengan saudara ibadah, berarti saudara tahu untuk mencapai hidup yang akan datang, kita ini lakukan. Bedalah orang yang ibadah sekarang dengan yang tahu harus ibadah tapi tidak ibadah, itu pasti beda. Bedanya apa? Saudara, waktu ini saudara pakai mengagungkan Tuhan tadi. Yang lain melayani Tuhan. Ini mengumpulkan sesuatu, saudara-saudara, untuk hidup yang akan datang. Makanya saya ingin mengajak saudara berpikir tentang mencapai hidup yang sebenarnya. Jangan hidup yang sementara ini sangat mempengaruhi saudara, sehingga saudara di dalam kerohanian ini jalannya ke bawah. Tetapi kalau kita fokus ke atas, dalam kerohanian kita akan menuju ke atas. Dalam tabernakel itu sudah jelas. Saudara itu keluar tabernakel
atau saudara jalan terus ke atas? Ya. Kita nih sebagai murid mau tetap di dasar, sekolah dasar, atau mau menengah? Menengah, ada lagi atas. Kalau sekolah tuh sekolah tinggi, ya. Lalu pasta, ada pastanya juga, pasta sarjana. Nah, terus sampai dapat gelar dari sebuah universitas bahwa ini guru besar, begitu saudara-saudara. Ya, demikian juga untuk mencapai hidup sebenarnya, Paulus kasih tahu kepada yang masih muda ini, Timotius. Ini loh, ya, bagaimana untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nanti kamu kasih tahu kepada orang-orang. Pertama, apa yang perlu diberitahu? Pencapaian apapun dalam hidup bukan untuk membuat manusia itu jadi tinggi hati atau sombong. Jadi dalam ayat 17 dikatakan, peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Ya, jadi pertama, kasih tahu, kamu kerja jadi kaya bagus, tapi jangan, kaya tidak salah, tapi jangan sampai jadi tinggi hati atau sombong, saudara-saudara. Ini yang pertama. Dalam Alkitab saya kumpulkan banyak sekali ayat bahwa Tuhan itu benci, ya, kepada kesombongan atau ketinggian hati. Sebab ini dosa pertama. Di dalam dunia ini Adam dan Hawa sudah dikasih kedudukan paling tinggi. Tapi tidak puas, ingin lebih tinggi lagi. Dan ini dipacu oleh kuasa gelap, iblis, yang dosanya juga sama. Sudah jadi malaikat paling tinggi, ingin jadi seperti Allah. Supaya dia nomor 1, Allah nomor 2. Nah, ini ditransfer dosa ini kepada Adam dan Hawa. Dan yang lemah dicari Hawa, supaya Hawa mempengaruhi Adam. Tinggi hati atau sombong. Di dalam kitab Amsal paling banyak, mata sombong aku benci. Jadi sombong itu ketahuan dari mata, saudara-saudara. Mata hati, mata. Beda. Orang sombong sama orang rendah hati itu beda matanya, saudara-saudara. Ya. Sebab itu kalau saudara di jalan, saudara ada sesuatu yang kayaknya dia tersinggung, jangan lihat matanya. Nggak enak lihat matanya kalau saudara dari sana, ya. Naik motor kita dari sini. Kalau dia rasa tersinggung, kita naik mobil umpama, dia tuh kayaknya juga pengen ngejejek gitu ya. Pengen, padahal motor ngejejek mobil, kira-kira siapa yang jatuh. Tapi dari mata, makanya saya nggak suka lihat. Orang kalau kayak tersinggung gitu, buat apa lihat matanya? Kalau kita nggak seneng lihat mata orang sombong, apalagi Tuhan. Jadi Tuhan itu sebelum lihat hati, mata juga kelihatan. Ini orang sombong. Aku benci. Itu banyak ayatnya. Tapi coba kita lihat satu ayat saja. Amsal 21 ayat 4. Amsal 21 ayat 4. Kita baca ya. 2, 3. Mata yang congkak, hati yang sombong, menjadi pelita orang fasik. Apa katanya? Mata yang congkak dan hati yang sombong. Jadi dari mata turun ke, atau dari hati itu lari ke mata. Ada hubungan mata dan hati. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi ini pertama, ingat saudara, kalau kita bisa jadi kaya, ya,
Sudah bingung, saya belum kaya. Oh. Coba lihat orang yang cari makan. Aduh, sampai di tempat sampah. Kalau saya nginep di Kelapa Gading, saya pulang belum punya mobil, saya jalan dulu ke Pulau Gadung ya, tunggu bis di depan. Saya lihat orang gituin tempat sampah, kalau ada makanan sedikit dia makan. Dengan kita yang makan di rumah, walaupun dengan tahu, dengan tempe, tapi kita lebih bersih lah, lebih baik lah. Dibanding dengan orang itu kita kaya, sudah. Jadi, kalau kita bisa hidup seperti sekarang, apalagi hidup dengan itu suatu prestasi, sudah. Ya. Kalau kita bisa pakai pakaian yang bersih lah, katakan saudara. Tadinya saya mau pakai jas ini, tapi belum pakai jas sudah gerah. Nggak jadi, pakai batik lagi aja. Saya sebetulnya ingin gagah-gagah dikit gitulah saudaraku ya. Tapi kalau kita bisa pakai apa saja itu sudah prestasi saudara. Tapi ingat, jangan bikin kita jadi tinggi. Saya punya guru, salah satunya pendeta Boy Ogi di Bandung, itu nggak mau pakai dasi dia, saudara. Dia bilang, pakai dasi untuk apa coba? Kalau untuk supaya bukan jadi gagah, nah, itu bikin bisa jadi sombong kan? Makanya om nggak mau pakai dasi ya. Tapi orang nggak pakai dasi juga tetap bisa sombong. Bahkan orang nggak pakai apa-apa, kasih lihat tatonya, sudah. Nggak pakai apa-apa, tapi kasih lihat penuh tato, sudah. Orang nggak pakai apa-apa juga masih bisa. Jadi bukan soal, tapi dari hati. Ya. Kalau saudara jadi pinter, bagus. Orang pinter punya pengetahuan itu pasti lebih berwibawa daripada orang yang tidak punya pengetahuan seperti insinyur, dokter dan lain sebagainya. Tapi tetap saudara, apapun prestasi kita, jangan kita jadi sombong. Ya, kalau kita bisa ibadah, aduh, itu prestasi menurut saya. Zaman ini kalau kita tetap mau ibadah, bisa ibadah, itu menurut saya prestasi besar. Tapi sekali lagi, di hadapan Tuhan kita katakan Tuhan terima kasih. 2 minggu lalu atau minggu lalu ya, saya khotbah di Bandung. Gerejanya besar sudah saudara, tapi jaraknya jauh sekali. Saya pikir lebih banyak kita lah daripada di sana, sebab wajah jaraknya. Saya tanya orang-orang penting, ini mana, si ini mana, si itu mana, belum berani. Masih takut ya John ya. John ikut sama saya, sama-sama. Justru yang hebat-hebatnya belum berani, sudah saya. Yang penting-penting. Jadi kalau kita sampai menjadi orang yang bisa ibadah, ini prestasi. Tapi sekali lagi, kita jangan sampai sombong, ya sudah. Yang kedua, yaitu dikatakan dalam ayat yang ke-17, kenapa tidak boleh sombong? Karena kita jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, yang bisa berubah, yang bisa habis. Saya kadang-kadang bayangkan, seperti kemarin waktu penguburannya Coach Inbi, ya. Itu saya lihat orang luar biasa antusias sekali, saudaraku. Ya. Siapa Coach Inbi itu? Siapa neneng itu? Tapi tidak begitu. Ada sesuatu hal di mana orang itu ingin datang, saudara-saudara. Ya. Jadi di luar, dan kalau lihat orang penting sekali, orang kaya, tapi tidak boleh, orang mau ikut nganter tapi nggak bisa, sudah. Jadi ini
sementara semuanya. Makanya kita nggak usah pusing dengan apa yang sementara ini, yang tidak tentu. Bisa habis. Saya lihat Mother Teresa, seorang suster yang kerja di Kalkuta di India, saudara. Waktu dia dikubur, itu megahnya seperti Lady Di. Seperti seorang bekas ratu Inggris. Siapa dia? Orang tua. Ya, udah peot. Tapi kenapa bisa dihormati seluruh dunia? Karena selama hidup dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Hidupnya itu dibaktikan untuk orang-orang kusta, untuk orang-orang miskin, saudara. Dengan tidak pandang bulu. Satu ketika ada rombongan orang datang ke asramanya, sikat semua, gula diambil, beras diambil, hanya disisak. Lalu pemimpin rampoknya ini berhadapan dengan Ibu Teresa. Kiranya Tuhan memberkati Anda ya. Nah, ini si rampok ini kaget. Kok Anda enggak ngutuki saya? Kata ini kepala rampok. Ibu Teresa bilang, bagaimana saya bisa mengutuki Anda sedangkan Tuhan mengasihi Anda? Kaget dia. Lalu ini kepala rampok langsung dia didoakan sama Ibu Teresa. Saudara. Ya. Jadi harusnya dikutuki katanya, tapi tidak, saudara. Nah, ini satu tanda bahwa orang yang tidak berharap pada yang tidak tentu, ini lihat yang di atas. Makanya dalam Ibrani 12 ayat yang ke 28, coba kita baca. Ibrani 12 ayat 28 kita baca 2-3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. We are received an kingdom that unshakable. Kita menerima kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Artinya tidak bisa berubah. Jadi kita ini orang-orang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu tidak bisa berubah, tidak bisa tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan dengan hormat dan takut. Makanya Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dengan semua kebenaran. Artinya fokus kita kepada yang di atas. Nah, kalau dapat yang di atas, nggak akan berubah nanti. Kalau dapat yang di bawah, dari miskin bisa jadi kaya. Tapi orang kaya bisa mendadak rasa miskin, saudara. Berubah. Tapi kalau kita cari yang di atas, segala perkara akan ditambahkan. Arti yang kurang-kurang akan dapat. Yang ketiga, Tuhan itu, Allah itu adalah pemberi yang murah hati. Ya. Dalam ayat 17 bagian C dikatakan tadi, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah. Jadi yang ketiga, Allah kita itu Allah yang kalau sudah kasih, dia dengan ikhlas. Kamu nikmatilah. Kalau saudara punya mobil, ya pakai mobil. Kenapa sudah punya mobil, paksa-paksa ke Kerawang pakai beca? Sudah saudara. Kesian tukang becanya kan? Ya kan? Kalau punya mobil ya pakai, dinikmati. Ya. Kalau saudara senang bersepeda, ya nikmati pakai sepeda.
Sekarang hampir-hampir saya jarang nyetir, suku. Karena apa? SIM saya habis, belum diperpanjang. Dan tiap kemana-mana sudah ada anak-anak yang bawa. Atau John ya, yang bawa. Jadi saudara-saudaraku, nikmati aja. Ya. Saya pendeta diundang ke Bandung, ditemenin John. John juga jadi kayak pendeta ya. Makan sama-sama kan. Nggak dibedain. Kamu di sana, saya di sini. Dinikmati. Hanya sayang, waktu kita mau pulang disediain nasi campur penuh sama ikan. Ikannya ikan babi. Dia nggak suka babi, sudah suku dikumpulin. Saya juga kebanyakan, saya juga hanya makan sedikit aja, sudah suku. Dinikmatilah. Coba kalau yang doyan ya, lihat aja udah kebita, sudah suku. Ya, jadi kita nikmati aja. Saya hati punya kehendak, tapi udah nggak bisa kayak zaman dulu, saudara. Jadi bukan berarti kita harus tidak lain, saudara. Dinikmati, ya. Gimana, saudara, hidup ini menikmati tidak? Hah? Punya duit ya pakai. Jangan dikumpul-kumpulin buat nanti sakit, jangan. Ya dinikmati aja. Makan, kalau boleh makan. Kalau tidak boleh dimakan ya jangan dimakan, saudara. Ya. Jadi hidup itu menikmati. Saudara, menikmati tidak ibadah ini? Ada orang ibadah boro-boro pakai AC. Nah, di Kerawang aja AC-nya segitu banyak, anak muda masih begini. Saya bilang kepanasan ya, ya om. Ada ya AC yang belum dipasang, suruh pasang sama saya sudah. Jadi saudaraku, ini hidup ini begitu memang. Ya, Tuhan itu memberi murah hati. Ya. Dan yang keempat, hidup itu yang terpenting mengumpulkan harta di sana. Hidup yang terpenting, hidup di sini, ngumpulin hartanya buat di sana. Bagaimana? Dalam ayat 18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, 19, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar. Nah, nanti ini saya bahas ya yang keempat, mengumpulkan harta di sana. Itu penting dalam hidup. Bagaimana kita mengumpulkan harta di sana? Seperti kita ngumpulin duit di sini, kalau takut hilang atau tidak berbunga, kita simpan di bank, betul tidak? Depositokan atau tabung. Seperti saudara Faren sekarang ada di Tobelo. Dia punya tabungan BRI. Jadi sedikit-sedikit kalau ada apa, dia ke bank. Wah, nabung. Ternyata kalau mau dapat ijazah, harus waktu dia mau nebus ijazahnya itu 4 juta sekian masih utang sama sekolah. Nah, karena dia tabung, dia bisa bayar, sudah saudara. Tapi buat pulang udah nggak ada ongkos. Ya kita ongkosin, saudara. Jadi nabung itu tidak kelihatan tapi ada. Begitu juga orang Kristen. Kita harus melakukan sesuatu supaya ada di sana. Itu jelas, kalau di dunia aja nomornya itu jelas ya. Apalagi di sana. Tertib sekali. Bagaimana kita? 1, berbuat baik. Ini berbuat baik. Ini ngumpulin di sana. Bagaimana saudara berbuat baik tidak? Berbuat baik itu nggak usah susah-susah.
Kalau kita ketemu sama Richard, saya ketemu sama Richard, saya tidak diamin aja. Gimana Chad? Mama bagaimana kabarnya? Apa nanti datang? Kan itu diperhatikan ya Chad ya. Ketemu tadi sama keluarga Romi, saya tanya, Ibu Romi sudah dibaptis, sudah ada tidak? Nah ini saya berbuat baik, nanya. Sebab kalau tidak nanti kita bikin. Dan kartu baptis itu suatu ketika berguna juga untuk bikin paspor. Sebab di kantor imigrasi itu ada. Kalau lupa bawa ini, ada ini. Nah, kartu baptis itu termasuk dipercaya sama pemerintah kita sudah. Juga untuk nikah, catatan sipil itu penting sudah. Jadi berbuat baik nggak akan hilang kalau kita berbuat baik itu. Yang kedua, berbuat kebajikan itu berbuat nyata. Ada orang jatuh ya, aduh kasihan lu jatuh ya, semoga lu jatuh lagi ya. Jangan. Bajik itu artinya tolong. Atau mungkin luka kita basuh terus kasih obat merah, itu kebajikan. Artinya bukan hanya kasihan tapi nggak melakukan apa-apa. Jadi nggak akan hilang ini harta nanti dicatat semua ya. Lalu dikatakan memberi dan membagi ya. Dengan demikian mengumpulkan harta, suka memberi dan membagi. Jadi ini sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi tidak ada catatan. Nanti ini ada catatannya di sana, saudaraku. Makanya saya bersyukur kalau bisa melakukan sesuatu. Ya. Istri saya pagi-pagi bikinin susu buat saya. Itu semua ada catatan. Ya. Melakukan itu semua ada. Ya. Ini yang keempat. Dan yang terakhir ayat 19, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dengan demikian ia mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Yang terakhir, bahwa apa yang kita perbuat, segala jerih payah kita di dunia ini tidak sia-sia. Ya. Artinya begini, saudaraku, dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Jadi tiap saudara berbuat baik, itu seperti orang membuat fondasi. Tidak kelihatan, tapi fondasi itu dasar yang baik. Nanti kalau terima, ternyata sudah kita berbuat ini, berbuat itu. Ya. Jadi kalau orang mau membangun itu mulai dari dasar. Hidup yang akan datang itu dari sekarang. Kita bangun dasarnya dulu. Fondasi untuk hidup yang akan datang. Nanti nyata gunanya tuh di sana. Makanya Alkitab mengatakan kumpulkan hartamu di sorga. Hidup kita ini sebuah perjalanan, saudara. Ya. Kalau dalam perjalanan ini kita melakukan sesuatu, kita sedang mengumpulkan sesuatu bagi hidup kita. Perjalanan ini sesuatu hal yang dilalui yang akan kita terima nanti. Seperti Yusuf berjalan, dia disayang sama papahnya, tapi dibenci oleh saudaranya. Dijalani saja terus. Akhirnya dia dijual, jalani terus, dia nggak marah-marah. Akhirnya saudaraku, dia di Mesir difitnah, memperkosa tuannya, padahal tidak sebetulnya.
Tuannya yang mau memperkosi dia, sudah saudara, ya, ibu Potifar itu. Tapi dia terus, akhirnya dia jadi orang nomor 2 di Mesir, memerintah. Karena perjalanannya itu membekali dia dengan kualifikasi, dengan kualitas yang dimana dia nanti bisa. Demikian juga kalau kita mau menjadi orang yang nanti di sana memerintah bersama Tuhan dari sekarang, saudara. Makanya kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, nggak usah dibaca. Paulus dikasih tahu, kamu ini harus terus begini, harus terus begini. Artinya terus dimentor. Supaya dia, kalau nanti Paulus sudah pulang, dia bilang saya hampir mati nih, kata Paulus. Makanya saya kasih nasihat begini kepada kamu. Supaya apa? Supaya setelah saya pulang, kamu lanjutkan. Ya. Apa yang saya kerjakan, nanti saya dapat di sana. Pahala, kekal, mahkota. Kamu juga kalau berbuat seperti saya, akan menerima juga yang demikian. Makanya mari saudaraku, kalau kita mau hidup, mencapai hidup yang sebenarnya, kita katakan, Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau buat dalam hidup saya lakukan. Supaya apa yang saya lakukan semua berkenan, dan satu ketika saya akan dapat lagi itu di dalam kerajaan. Aku berserah. Kita berdiri. Ada Yesus juru selamat. Yesus juru selamat. Banyak orang tidak menyangka bahwa dia akan terus ditambah oleh Tuhan umurnya. Tetapi ada orang tidak juga menyangka bahwa dia berhenti hanya pada hari ini saja, dan besok dia harus pulang. Sebelum kita sampai kepada tempat di mana kita ada, apakah kita mau mengatakan, ya Tuhan, saya berserah, supaya apa yang saya buat semua menyenangkan hati Tuhan, dan saya siapkan hidup bagi hidup yang akan datang. Kita menyanyi satu kali lagi. Saya minta nanti saudara pasrah Gaho akan tampil ke depan untuk berdua mewakili.
kami pemahaman bahwa kehidupan kami, apapun yang kami lakukan hanyalah sementara ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan membekali kami, menguatkan kami untuk memandang kehidupan kami yang sementara ini ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang kekal, hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati Bapak Gembala kami yang sudah memberitakan firman-Mu kepada kami semua. Biarlah Tuhan terus pakai dia secara luar biasa dan melalui kehidupannya makin banyak orang yang terus diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya atas nama sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, juga kepada tim pelayanan semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Saudara, ada pengumuman yaitu tanggal 2 April. Jadi Jumat ini ya, 5 hari lagi, itu kalender merah ya, itu ibadah Jumat Agung. Nah, diadakannya itu jam yang pertama jam 4 sore. Jadi nanti saudara yang mau mendaftar hubungi saudara Serdi ya, anak saya, untuk Jumat ini ya, Jumat Agung, itu disertai perjamuan kudus ya, karena kita memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Jam 4 sore ibadah yang pertama, yang kedua 5:30 sore ya. Yang kedua di Rengas Dengklok itu 5:30 sampai 6:30 lewat lah, supaya nggak terlalu malam. Jadi yang pertama jam 4 sore, jadi yang kedua 5:30 sore. Cuman 2 pilihan, jadi terbatas ya, jadi saudara cepat mendaftar ya. Lalu ada baptisan air Jumat Agung itu. Bagi yang akan dibaptis, sudah ada mendaftar 6 orang, itu harap hadir jam 2:30 siang. 2:30 siang, karena ada konseling prabaptisan air sampai 3:30, 1 jam biasanya, 3:30 baptisan, jadi jam 4 ibadah. Jam 3 sore ini hari yang sama juga, Jumat Agung ya, jam 3 sore itu ada penyerahan anak. Jadi bagi keluarga-keluarga yang sudah mendaftar, yang ingin menyerahkan anaknya, itu jam 3 sore harap hadir, karena itu enggak terlalu lama ya, yang penyerahan anak. Setelah itu bisa pulang gitu, karena bawa bayi ya, kecuali mungkin si bapaknya ya ibadah ya, nanti balik lagi gitu. Tadinya rencana hari Sabtu penyerahan anak, tapi kita robah 1 hari itu aja, jadi nggak usah bolak-balik hari yang lain ya. Harap beritahukan bagi yang ingin menyerahkan anak jam 3 sore. Harap bapak ibunya hadir, tulis nama anak, nama ayah, nama ibu gitu ya. Supaya nanti ada akte penyerahan anak akan diserahkan ya, dikasih ya. Bagi jemaat di Kerawang itu nanti hari Minggu penyerahan anaknya. Nah, saudara, dibuka kesempatan juga. Tadi kan kita menabur untuk kita bukan fokus hanya yang kelihatan di dunia, tapi yang di sorga. Nah, kita karena hari istimewa bagi jemaat yang tergerak hatinya. Saya kan biasanya dijadwal doa rumah tangga, kasih makanan ke jemaat. Nah, sekarang Jumat Agung itu mungkin saya bisa berapa orang gitu ya. Saya yang tanggung sendiri, tapi di ibadah yang satu aja. Yang kedua nanti orang lain misalnya. Kan enggak sampai 100 saudara, 1 kali ibadah ya. Jadi saudara terserah mau ngasih roti, tergerak ngasih roti, atau mau makan nasi kotak, mau ngasih nasi kotak, itu silakan juga. Jadi nanti hubungi saya ya. Kalau saudara tergerak, harap konfirmasi kepada saya. Lalu minggu depan itu tanggal 4 April ya, dari Jumat, terus 4 April itu kita biasanya kan ada perjamuan kudus. Tidak, karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jumatnya kita sudah perjamuan kudus. Jadi minggu depan itu ibadah Paskah, tapi ibadahnya seperti maksudnya kita daftar kepada Ibu Evi ya. Ibadah pertama jam 7 biasa, ibadah kedua jam 9 gitu. Nah, itu pun dibuka kesempatan. Biasanya kan kalau Paskah ada telur ya.
Nah, saudara yang tergerak, saya mau kasih telur asin berapa tante? Misalnya 2 kali ibadah, kira-kira 200. Nah, saudara, saya cuma 100 atau berapa, terserah ya, hubungi saya. Juga tidak kemungkinan, saya tergerak juga ngasih roti atau ngasih nasi bok atau terserah saudara ya. Buat 2 momen istimewa ini diberikan kesempatan bagi jemaat untuk memberikan makanan. Tapi hubungi saya ya dulu ya, supaya jangan bentrok, ini roti 50, ono bawa 200 nanti kelebihan gitu ya. Tapi kalau kelebihan mah dibagi ke ini. Ada abang-abang tukang beca segala macam ya. Nah, ini kita berbagi ya, suka memberi dan suka berbagi. Terima kasih buat semuanya. Lalu saudara, terima kasih juga buat sumbangan yang masuk, baik untuk pembangunan, untuk misi maupun untuk sosial dan untuk perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti dana misi dan pembangunan itu akan diumumkan minggu depan setiap awal bulan ya. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri. Jangan lupa juga tanggal 30, 2 hari lagi kalau tidak salah, Selasa jam 3 itu ada Paskah Nasional GBT ya. Nanti nomor atau Zoom-nya dan lain sebagainya, yang mau ikut silakan sama Serdi, sebab ini disiarkan juga dengan YouTube ya. Jadi diikuti oleh seluruh GBT di seluruh Indonesia, saudara-saudara. Mari kita akan tutup dengan nyanyi terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami, dan dimanapun kami boleh berada, mungkin secara offline kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur akan setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan kami agar senantiasa kami ingat bahwa sungguh kami adalah terang, kami adalah garam, dan biarlah semua orang boleh melihat, boleh merasakan terang hidup kami, terang Kristus ada di dalam setiap kami, dan kami memberikan suatu rasa yang berbeda dari dunia ini Tuhan. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati setiap umat-Mu, hamba-Mu juga yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menerima kebaikan Tuhan, dan sepanjang minggu hari-hari ke depan kami akan senantiasa disertai oleh tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menerima setiap berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, terimalah olehmu berkat, anugerah, dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan sayang daripada Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara pulang, dan berkat ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah raya pertama ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya berkata
Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.